Salam Sobat Logat. Puji Tuhan, kembali lagi di ibadah online kita pada sore hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman yang ada di rumah mengambil posisi yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya ada kabar baik teman-teman. Apa itu? Nah, kabar baiknya adalah kita akan memulai ibadah onsite kita pada tanggal 26 Juni 2021. Hore! Senang gak? Pasti senang dong. Nah teman-teman, ibadah kita akan dimulai pada pukul 5 sore di lantai 1 GPP Sawahan ya. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di ibadah onsite kita, kami juga tidak lupa untuk mengingatkan protokol kesehatan. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mengikuti ibadah onsite untuk Sabtu yang akan datang, bisa menghubungi Kak Intan. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, saya mau ingatkan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di IDM GPP Sawahan, dan juga jangan lupa follow Instagram kita IDM GPP Sawahan. Kalau begitu, Kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Logat. Kami bertemu kembali sore hari ini. Mari kita bersama-sama diam di hadiratnya Tuhan. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan rindumu. Oh, inilah rinduku. Ku rambah hadirmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kaku akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh,
Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hati-Mu ada bagi setiap kami sore hari ini. Segenap hati kami datang Bapa. Kami menyatakan bahwasanya Engkau anugerah yang terbesar yang kami miliki dalam hidup kami. Dan sore hari ini kami mau berdiam. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Nya Tuhan. Menikmati kasih-Nya Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, sembah Dia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kami mau akui Tuhan, kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan sungguh nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, sembah Dia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku,
melebihi siapapun juga Tuhan. Juga Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil Dia Yesus, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari nyatakan dengan segenap hatimu, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom, Soulmate of God. Selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan. Pada hari ini kita merupakan hari yang terakhir untuk online. Minggu depan jangan lupa kita melakukan ibadah secara onsite yang tepat dimulai pukul 5. Jadi kalau saudara ingin hadir, boleh mendaftar di rekan kita Intan. Kemudian pastikan kesehatan tubuh menjadi bagus. Bukan karena merasa demam atau apa, mohon tidak mengikuti, ikuti saja pada ibadah online selanjutnya. Oke? Sebelum kita memulai, kita mau berdoa ya. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kami semua. Setiap firman yang disampaikan boleh mengubah kami. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kami. Setiap firman Tuhan boleh menjadi ingatan untuk kami, supaya kami melakukannya semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini kesempatan yang terbaik buat kita sama-sama mau belajar bahwa dalam waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Nah,
kalau kita melihat dalam waktu yang ini, bagaimana kita bisa memanage waktu yang baik. Firman Tuhan hari ini saya memberikan judul adalah kualitas waktu atau quality time. Kalau dikatakan quality time, berarti kita harus menyediakan waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik adalah waktu bersama dengan keluarga. Pada waktu yang terbaik ini kita bisa menghabiskan seluruh waktu yang ada bersama-sama keluarga. Mungkin makan bersama, bercengkerama, kemudian bisa cerita yang enak. Nah, itu kualitas waktu. Nah, berapa banyak kualitas waktu yang ada kita pergunakan untuk keluarga? Bukan hanya keluarga, mungkin kita punya teman atau pacar, membutuhkan waktu kualitas. Bukan kita yang dibutuhkan, tapi kita pun membutuhkan waktu itu. Nah, bersama-sama menghabiskan waktu. Nah, beberapa alasan mengapa waktu itu sangat terbuang atau tidak menghormati waktu. Karena apa? Karena pekerjaan. Orang akan bekerja itu katakan penting, tapi akan lebih penting lagi kalau dengan keluarga. Kenapa? Karena pekerjaan itu akan bisa lenyap, tapi keluarga itu akan mensupport kita dalam segala hal. Kalau kita merasa pekerjaan kita jobless, maka keluarga akan mendukung kita. Kita bisa bangkit kembali untuk pekerjaan itu. Terlebih kita sebagai manusia, bagaimana kita mempunyai hubungan kita dengan Allah? Waktu berapa lama kita bisa berkoneksi dengan Allah? Kalau kita mempunyai waktu yang baik, kualitas waktu, quality time dengan keluarga, maka kita bisa menghabiskan waktu itu bersama-sama dengan keluarga. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk Tuhan? Nah, kalau kita menyediakan waktu untuk Tuhan, berarti kehidupan kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti dengan keluarga, kualitas waktu dengan keluarga. Hari apapun kita harus menghormati dengan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu membutuhkan kita. Demikian juga kita membutuhkan Tuhan. Kapan? Ya, sewaktu-waktu. Kalau hari ini kita butuh Tuhan, maka kita bisa manggil Tuhan. Kalau kita memerlukan pertolongan Tuhan hari ini, kita juga bisa. Tetapi Tuhan akan lebih senang kalau kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Waktu ini mungkin kita banyak disibukkan dengan pekerjaan. Waktu kita mungkin disibukkan dengan banyak hal. Mungkin ya orang mengatakan wasting time. Tapi mari kita pergunakan waktu untuk Tuhan. Pertama, yaitu dikatakan di ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Waktu yang kita jalani, berarti kita harus melakukan. Bagaimana kita hidup? Ya, bagaimana kita bisa hidup kehidupan kita? Kita harus mengutamakan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tadi yang pertama dikatakan bagaimana? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita mau lihat ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 9 ayat pertama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya semua itu telah kuperhatikan. Sulaiman, ya, Raja Salomo itu sudah memperhatikan kehidupannya. Telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Kebencian ada di tangan Allah.
Kebaikan pun juga di tangan Allah. Nah, kalau kita menggunakan waktu kita dengan baik, Allah pun akan menyertai kita. Kalaupun kita bersama-sama dengan keluarga, pasti anak-anak akan mendekat dengan kita. Demikian juga Tuhan akan memberikan tangannya yang terbuka untuk kita, asalkan kita mau mendekat. Di sini dikatakan bahwa orang yang berhikmat, bahwa orang yang mempunyai hidup pasti mempunyai hikmat. Di dalam Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang kelima dikatakan, Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikan kepada orang yang benar di mataku. Nah, berarti kalau kita punya hidup yang benar, Allah itu memberikan kepada kita. Dikatakan di sini, Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikan kepada orang yang benar di mataku. Hidup ini kita harus menjadi benar. Kalau hidup kita benar, kita bisa memanage waktu. Kalau hidup kita benar, berarti kita bisa men-setting apa saja. Yang pertama adalah pola pikir. Mindset kita harus menjadikan yang terbaik. Kita pun tidak menginginkan yang terbaik, yang terburuk dalam kehidupan kita. Kita ingin yang terbaik. Maka dari itu, bahwa mindset kita harus atur dengan yang baik. Positive thinking, pola pikir kita. Jangan sekali-sekali mengatakan negative thinking. Kenapa? Karena akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau kita dengan mindset, dengan positive thinking, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Yang kedua, bukan hanya positive thinking atau mindset kita, tetapi pola hidup. Kalau kita menjadikan tubuh ini menjadi yang berguna, maka kita harus mempunyai pola hidup. Yang dikatakan di sini kita harus healthy, harus sehat. Tidak boleh tidak sehat. Orang akan percaya kepada kita. Orang bisa berkontak dengan kita. Orang tersebut harus sehat. Kita tidak mau dekat-dekat kita adalah orang yang sakit. Tapi dekat kita adalah orang yang sehat. Demikian juga kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang sehat. Yang ketiga adanya pola kerja. Kalau pola kerja kita baik, kita mengikuti iramanya, kita mengikuti job desk-nya yang ada di kantor, maka kita akan menjadikan kerja kita menjadi lebih baik. Kita akan menjadi wealthy, ada kemakmuran. Kenapa? Karena ada berkat-berkat yang mengalir. Pola kerja kita harus atur. Kemudian bukan hanya itu, pola komunikasi. Komunikasi kita jaga. Kenapa? Dengan mulut kita bisa mengatakan baik. Dengan mulut kita bisa mengatakan buruk. Tetapi kita mau jaga supaya orang terberkati. Hidup kita itu menjadi pola sesuai dengan perintah Tuhan. Hasil yang benar bagaimana? Di Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pola hidup kita. Makanya dikatakan di dalam Efesus, katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kita memperhatikan hidup kita pada waktu-waktu ini, menjadikan kualitas waktu yang baik, maka Tuhan tidak akan segan untuk memberikan kepada kita yang terbaik. Di ayat yang ke-13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Hidup kita harus bertunas. Kemudian kita loncat di ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, inilah kehidupan kita. Kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu memperhatikan waktu, Tuhan itu akan memberikan kita
sampai masa tua kita menjadi tunas yang terus berbuah. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Kalau kita mempunyai waktu yang dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang benar, maka berkat Tuhan itu akan selalu melimpah. Tunas-tunas yang berbuah atau bertunas yang baik, maka akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang benar-benar dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15b dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif boleh dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Orang arif itu adalah orang yang pandai. Orang arif itu adalah orang yang berilmu. Orang arif dikatakan orang yang paham atau mengerti apa yang menjadi yang terbaik. Bahkan dikatakan manusia yang arif atau orang yang arif adalah orang yang benar-benar tingkah lakunya itu selalu diperhatikan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah orang yang mengetahui keterangan seperti setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi orang yang arif, orang yang berhikmat, orang yang pandai di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, siapakah seperti orang yang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Hikmat manusia karena Allah menjadikan wajah yang bercahaya. Tadi dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang pertama tadi dikatakan, saya baca sekali lagi, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Perhatikan di sini firman Tuhan katakan, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang-orang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Tuhan. Manusia tidak mengetahui apa yang dihadapinya. Kalau kita hidup bersama Tuhan, kita menjadi orang yang arif, orang yang berhikmat, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Bahwa kita memiliki waktu kalau kita bisa menjadi orang yang arif. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 27-28 ya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ayat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Perhatikan ayat yang ke-27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Nah, seringkali orang-orang yang pandai, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, kalau kita melihat orang yang pandai, maka banyak orang yang pandai ini menahan perkataannya. Kenapa? Karena perkataan ini akan menjadi suatu rahasia. Orang yang berhikmat, sekali lagi dikatakan, mempunyai pengetahuan untuk menahan. Jadi tidak langsung menyatakan hal-hal yang salah, tetapi dia memeriksa kembali apakah perkataan-perkataan tersebut menyakitkan atau membangun. Nah, di sini katakan orang yang berpengertian berkepala dingin, bisa memecahkan masalah. Tetapi di ayat 28 dikatakan, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, sekali lagi, jangan kita menjadi orang seperti ini, tapi kita meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang berhikmat. Itu yang kedua. Jadi ayat yang pertama, bagian yang pertama dikatakan periksa kehidupan kita. Yang kedua, jadi kita orang yang arif. Yang ketiga, kita mempergunakan waktu yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, rekan-rekan semua, waktu yang ada, pergunakan. Masa-masa sekarang kita tidak bisa memprediksi berapa lama. Waktu yang ada, mari kita pergunakan. Kenapa kok dipergunakan? Karena kita harus menepati waktu.
Kalau Bapak Ibu Saudara semua ada janji, perhatikan waktu. Waktu itu sangat penting. Bukan hanya kita melanggar, tapi coba kita yang dijanjikan sama seseorang untuk bertemu. Kalau orang tersebut molor, kira-kira bagaimana? Mungkin kita agak mangkal, jengkel dan sebagainya. Nah, mari kita pergunakan waktu dengan tepat. Yang kedua dikatakan, waktu itu sebagai guru yang terbaik. Waktu itu punya pengalaman, akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Orang bebal, orang bodoh akan mengulang perlakuannya. Tetapi orang yang arif, orang yang bijaksana, pasti akan mengikuti. Kenapa? Karena sudah tahu masalah-masalah, maka dia akan mencari solusi yang terbaik. Demikian juga waktu. Waktu itu adalah guru yang terbaik. Kalaupun kita pernah melanggar, jangan sampai kita melanggar lagi. Kalau kita akan ketemu dengan masa yang sama, mungkin dalam beberapa waktu yang lalu pernah kita alami, mungkin kita cari cara yang lain. Karena apa? Karena waktu itu adalah guru yang terbaik. Waktu itu dikatakan waktu yang bijaksana. Maka kalau kita menyatakan 24 jam sehari, maka waktu itu tidak bisa melebihi 365 dalam setahun, tidak bisa melebihi 367, kecuali tahun kabisat 366. Maka kita harus tahu bahwa waktu itu kita pergunakan dengan baik. Waktu juga harus menjadikan kita berprioritas. Mana yang penting? Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, kalau Bapak Ibu punya janji dengan seseorang, pasti lihat dulu jadwalnya, jangan langsung oke. Nah, tapi kita lihat dulu, kita prioritaskan apa yang menjadi utama. Kalau saya sebagai seorang pengajar, saya berjanji dengan mahasiswa atau dengan rekanan yang lain, saya melihat dulu jadwalnya. Saya hari ini ngapain? Nah, itu yang harus diprioritaskan. Mana yang lebih utama, itu yang harus diperlakukan dengan baik. Yang berikutnya lagi adalah memperhatikan hal yang terkecil. Waktu dalam bentuk detik itu bisa menjadikan kita bisa jatuh. Kalau kita tidak hati-hati dalam berjalan, dalam sepersekian detik, kalau ada batu kita injak, pasti kita akan jatuh. Hitungan detik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita pun kita akan mau kemana? Detik demi detik kita lewati. Apa yang terjadi? Nah, makanya kita harus melakukan banyak, mengkualitaskan waktu kita mau yang mana. Bapak Ibu tinggal pilih. Karena Bapak Ibu punya waktu. Waktu itu di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Kalau kita memutuskan, berarti waktu itu adalah yang terbaik. Waktu itu tidak pernah kembali dengan yang sama. Waktu itu terus berjalan. Bahkan boleh dikatakan waktu itu sangat penting sekali. Kalau tadi saya mencontohkan, mungkin Bapak Ibu berjanji dengan seseorang, kemudian Bapak Ibu telat atau mengingkari janji, maka orang tersebut yang telah kita janji akan menyatakan orang ini sudah ingkar, membuang-buang waktu. Nah, katakan waktu itu adalah waktu yang penting. Kita tidak bisa menunda. Nah, untuk mengakhirinya kita mau lihat di dalam Kolose pasal yang keempat, Kolose pasal 4 ayat yang kelima, dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita, anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk hidup dengan orang luar. Tapi kita juga harus memperhatikan waktu. Kualitas waktu itu akan menentukan keberhasilan kita. Ya, sama seperti kalau kita bersama keluarga, kita menghabiskan waktu dengan keluarga, maka kita bisa merasakan kebersamaan. Kalau Bapak Ibu saudara semua punya keluarga, punya anak, punya saudara, kita pergunakan waktu itu bersama-sama, akan merasakan keindahan. Demikian juga dengan kita bersama-sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu. Nah, kapan kita mempergunakan waktu? Nah, waktu ini kita mau pakai dengan sebaik-baiknya. Waktu ini akan berjalan kalau kita punya hidup yang sesuai. Maka perhatikanlah hidup kita. Hidup kita mau dibawa kemana dalam waktu-waktu ini. Waktu ini terus berjalan. Waktu bisa menentukan kita. Tetapi hidup yang bisa memegang waktu.
Yang kedua, boleh dikatakan kita harus menjadi orang yang arif. Kenapa? Karena orang arif bisa membedakan waktu, mana yang terbaik, mana yang tidak. Yang ketiga dikatakan, pergunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Ayat penutup di 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan yang ketiga. Dikatakan, supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita tidak tahu waktu ini kapan, sampai kapan. Kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita tidak tahu waktu kita. Tapi Allah yang tahu. Dikatakan di sini, supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan menuruti keinginan manusia. Dikatakan, tetapi menurutlah kehendak Allah. Pada waktu kita mau melakukan sesuatu, kita mau melangkah kegiatan kita mau beraktivitas, kita berdoa. Tuhan, pimpin. Waktu ini ada di tangan saya. Tetapi waktu ini pula Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan saya. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, sekali lagi di ayat yang ketiga, ya, di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita pergunakan. Kalau kita punya waktu bersama Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, kita menjadi orang yang berhikmat dengan Tuhan, kita bisa memegang waktu ini dengan baik. Puji nama Tuhan. Jangan lupa, minggu depan kita akan bersama-sama beribadah secara onsite. Untuk bisa hadir dalam ibadah, silahkan daftar pada Saudari Intan yang ada di nomor berikut ini. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa ya. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh belajar mengenai kualitas waktu. Kami mau belajar Tuhan sebagai orang yang arif. Hidup kami mau serahkan kepadamu. Supaya hidup ini boleh bertunas. Supaya hidup ini boleh berkembang. Karena Engkau yang memimpin kami. Karena Engkau yang memegang kami untuk kami menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan. Berkati yang mendengarkan, supaya menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menikmati firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, minggu depan kita akan beribadah secara onsite. Jadi kalau Bapak Ibu yang berada di luar Surabaya masih bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Ikuti kelanjutannya bisa lewat YouTube channel kami. Kita akan tutup, kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah beribadah, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan, pada ibadah raya. Engkau berkati. Pelayan-pelayan-Mu Engkau persiapkan untuk memberkati kami semua. Kami pegang firman-Mu Tuhan menjadi kesehatan buat kami, menjadi keselamatan buat kami, dan menjadi penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.